Shalom semua, selamat malam yang ada di Indonesia, selamat siang yang ada di Belanda, selamat pagi yang ada di Amerika, yang di Kanada juga gabung. Baik, puji Tuhan. Saudara, tema yang dipilih oleh saudara kita malam hari ini atau hari ini, you are special. Kamu itu spesial, kamu itu berharga. Kamu itu sempurna. Ya, perhatikan, you are special. Saudara, bagi beberapa orang kata ini atau kalimat ini itu menyakitkan. Kenapa bagi beberapa orang menyakitkan? Oh ya, ada yang dari Melbourne, maaf saya belum sapa ya. Mengapa bagi beberapa orang kalimat ini menyakitkan? Saudara, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 1:26. Terima kasih Aan, anak saya dari Samarinda nayangkan Alkitab ini. Saudara harus tahu, ini salah satu firman yang sangat dibenci oleh si iblis. Saya ulangi. Kejadian 1:26 ini salah satu dari sekian atau sedikit firman yang dibenci oleh iblis. Saya mau katakan kalimat ini buat si kunyuk itu, si setan itu. Mereka tidak pernah pusing dengan ibadah. Maka itu sampai hari ini semua ibadah masih berjalan walaupun dalam suasana pandemi COVID-19. Ibadah masih berjalan. Setan gak pusing. Setan gak pusing dengan sekolah-sekolah, kampus-kampus teologi. Tidak. Setan tidak pusing dengan aktivitas pelayanan gereja. Tidak. Doa puasa, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, kelompok baca Alkitab. Setan tidak pusing. Tetapi yang mereka usahakan untuk dihancurkan adalah Kejadian 1:26. Dan celakanya, saya katakan celakanya, mereka berhasil. Ini yang menyedihkan. Dari mana kita tahu setan berhasil? Dengan kebenciannya pada ayat ini, firman ini saya mau baca. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia berkuasa seperti Tuhan. Saya persingkat terjemahnya. Ketika Yahweh Tuhan berfirman tentang ayat ini, manusia belum ada. Kejadian 1:26 itu baru rencana Tuhan menjadikan manusia. Nah, kerennya kalau saudara baca mulai ayat 3 Kejadian 1 sampai sebelum ayat 26. Semua menggunakan kata dan Tuhan menciptakan terang. Tuhan menciptakan ini, Tuhan menciptakan itu. Itu dari Kejadian 3. Satu-satunya yang tidak menggunakan kata Tuhan menciptakan, tapi Tuhan menjadikan, itu hanya untuk saudara dan saya. Manusia ini bukan ciptaan, beda. Manusia ini buatan. Yang mengerti bahasa asli akan lebih kagum. To create and to make. Beda. Saya ulangi, to create itu mencipta. To make itu membuat, menjadikan.
Lalu bedanya apa? Beda jauh. Manusia ini buatan, bukan ciptaan. Ciptaan itu yang lain, binatang, tumbuh-tumbuhan, planet-planet, matahari, bulan, wah itu ciptaan. Hanya saudara dan saya ini buatan. Nah, kata baiklah kita menjadikan, to make, itu ada akar kata melahirkan. Nah, ini bedanya ciptaan dan buatan. Karena kita ini dilahirkan. Nah, karena kita dilahirkan, maka itu wajar ada kesamaan. Perhatikan, ada kesamaan. Sama seperti orang tua, laki perempuan menikah jadi suami istri, lalu mereka melahirkan anak-anak, dan anak-anak itu serupa dengan orang tuanya. Nah, itu buatan, bukan ciptaan. Jadi iblis bencinya kepada firman ini, supaya manusia yang ditetapkan sejak semula untuk serupa, segambar, setara. Saya menggunakan 3 kata ini, serupa, segambar, setara. Tahu nggak 3 kata ini? Maka itu ada kalimat supaya manusia berkuasa. Kalau diterjemahkan lebih bebas lagi, supaya manusia punya daya cipta seperti Tuhan. Dan hebatnya saudara, walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak menyesal dengan karunia yang Dia berikan kepada manusia. Maka itu manusia ini punya daya cipta yang luar biasa. Itu sebabnya teknologi makin hari makin buat kita takjub, membuat kita kagum. Saudara lihat dalam 2 minggu ini, ya, sudah dinyatakan oleh Swedia, negara pertama di dunia. 2 minggu lalu Swedia menetapkan adalah negara pertama di dunia yang tidak ada mobil pakai bensin. Sebentar lagi negara-negara yang kaya minyak tadinya akan setengah mati. Bersyukur Yahweh Tuhan memberkati Indonesia, sehingga di Sulawesi Tengah, daerah Morowali adalah satu-satunya daerah di dunia yang memiliki kandungan nikel paling besar. Dan bersyukur kepada Tuhan memberikan seorang bernama Joko Widodo untuk menjadi presiden Indonesia. 2 periode ini tanpa berkelebihan, saya percaya Tuhan bisa merubah untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga Jokowi dapat kemungkinan periode ketiga. Saya nggak tahu sampai kapan, karena ini orang hebat. Berarti Indonesia ini akan jadi negara yang luar biasa karena nikelnya. Nah, itu baru salah satu dari kesetaraan manusia dengan Tuhannya yang melahirkannya. Saudara, hebat. Bukti bahwa keserupaan, kesetaraan, dan segambarnya manusia dengan Tuhan. Kita lihat Kejadian 11 ayat 6. Wah, ini luar biasa. Kejadian 11 ayat 6. Sungguh-sungguh dahsyat. Terima kasih Papa.
ada firman sehebat ini. Kejadian 11 ayat 6. Ayo bagi yang baru tahu pertama kali, hari ini Tuhan membuat kita shock, surprise, kaget-kaget. Karena apa? Dia hebat. Nah, firman ini Tuhan sampaikan kepada keturunan Nuh dari pihak Nimrod. Ketika mereka berhasil membuat menara Babel. Menara pertama di dunia, bangunan batu pertama di dunia, bangunan bertingkat pertama di dunia. Berapa tingkat nggak disebutkan, cuma sampai ke langit. Waduh, itu luar biasa. Dan Yahweh berfirman, mereka ini, manusia itu, satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Kita nggak bahas itu. Kalimat berikut. Ini menara Babel itu bangunan bertingkat pertama di dunia. Wih, itu lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang. Berarti mulai dari menara Babel. Wih, terima kasih. Mulai dari menara Babel. Apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayat, mulai sekarang segala yang mereka rencanakan untuk dilakukan, tidak ada yang tidak terlaksana. Terjemahan lama. Susah terjemahan apa kalimatnya. Tak lama lagi mereka akan sanggup melakukan apa saja yang mereka kehendaki. MLT. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, tidak ada yang tidak terlaksana. Terjemahan yang berikut, mulai sekarang apapun niat yang hendak mereka laksanakan, tidak ada yang tidak dapat tercapai. Wih, saudara, ini terjadi dengan generasi kita sekarang ini. Kemajuan teknologi sudah nggak bisa kita kejar, nggak bisa, cepat sekali. Kagum nggak dengan 2 ayat ini, saudara? Nah, kenapa saya katakan tadi setan benci dengan Kejadian 1:26? Dari Manado ada komen di Facebook saya. Manusia itu serupa, segambar, setara dengan Tuhan. Hebat sekali. Memang hanya saudara dan saya yang jadi hebat seperti ini. Nah, saudara, maka itu tema kita hari ini. You are special. Di Facebook, Instagram saya tambah 1 kata. You are very special. Engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara, iblis berhasil. Ya, dengarkan kalimat ini. 3 kata tadi serupa, segambar, setara. Itu dihancurkan total oleh iblis. Maka manusia gak ada serupa sama sekali dengan Tuhan. Karena mereka berhasil membuat manusia serupa dengan setan. Segambar dengan setan. Maka itu perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia, ampun. Saya tidak tahu berita itu benar atau tidak. Tapi minggu ini viral di sosial media dan itu kelihatan di Kalimantan. Nah, saya nggak tahu benar atau tidak ya, tapi itu viral. Judulnya menarik dalam bahasa Inggris. You are more human than human. Ada apa? Seekor. Tapi saya lebih baik berkata seorang orangutan
berdiri di pinggir sebuah kolam lumpur. Dalam foto itu orang utan ini ngulurkan tangannya. Kelihatan tangan kanan kok, saya nggak salah, bukan tangan kiri, tangan kanan. Untuk meraih seorang manusia yang tenggelam. Nah, lalu tulisannya agak panjang. Dan betul, ternyata engkau lebih manusiawi daripada kami manusia. Hutan tempat kalian hidup kami habiskan. Kami rakus, kami ambil kayunya. Ternyata ketika engkau melihat manusia yang merusak tempat hidupmu dan orang itu mau mati, engkau tolong dia. Nah, itu yang viral. Ya, bagi yang belum tahu coba cari, tanya anak-anak saudara, itu lagi viral. Nah, itulah manusia, kejam dan jahat. Bahkan kalau kita mendengar berita-berita kriminal yang ada hari-hari ini, wih, ternyata manusia itu biadab, saudara. Serius, kita ini biadab. Nah, maka itu saya katakan setan berhasil merusak Kejadian 1:26 sehingga manusia tidak serupa segambar. Oh, ini dia. Terima kasih ya An. Ya, yang di Zoom bisa melihat itu ya. Oh, saya tunjukkan sebentar ya. Yang ada di, jangan ditutup duluan supaya yang di Instagram dengan di Facebook bisa ikut melihat itu. Judulnya Momen Menyentuh Hati, ya. Momen menyentuh hati. Orang utan tawarkan bantuan kepada manusia. Waduh, luar biasa. Ya. Jelas ya? Nah, itu kita sudah jahat. Lebih kejam dari binatang, lebih biadab kita ini, saudara. Ayo kita bertobat. Oke, An, kembali ya. Baik, saya kembali lagi. Nah, dari sini kita melihat, saudara. Ternyata setan berhasil merusak manusia yang gak jadi serupa segambar dengan Tuhan lagi. Nah, you are special. Saya mau katakan, hanya ada dua cara setan merusak keserupaan, kesetaraan, dan segambarnya manusia dengan Tuhan. Itu setan merusak dengan dua hal saja. Jangan kaget kalau saya katakan ini. Yang pertama, keserupaan, kesetaraan kita dengan Tuhan itu dirusak oleh setan dengan mempengaruhi orang-orang tertentu untuk menciptakan agama. Saudara, agama itu menghancurkan. Kejadian 1:26. Dari mana saya bisa berkata itu? Lihat apa yang terjadi dengan agama. Manusia dibuat jauh dari gambar dan rupa Tuhan. Karena manusia dikotak-kotakkan di dalam agama. Begitu seorang manusia mengaku aku beragama A, maka mereka akan benci kepada yang beragama B dan seterusnya. Nah, di dalam agama inilah manusia saling membunuh dan diakui tidak berdosa karena yang dibunuh orang yang tidak seagama. Sadis enggak? Maka itu agama itu merusak, membuat manusia makin jauh dari Tuhan. Yang belum setuju jangan kaget dulu. Nanti kita akan buktikan kalau saya ada waktu. Yang kedua, begitu bencinya setan kepada Kejadian 1:26, maka setan berhasil merusak manusia dengan sebuah penyakit yang diakui oleh psikologi, yaitu kepribadian ganda
split personality. Dengan split personality ini manusia rusak. Nggak segambar dengan Tuhan. Salah satu bentuknya adalah LGBT itu. Saudara, mengerikan. Terima kasih Christopher. Sudah lama kita nggak ketemu. Ini saudara saya dari Hong Kong. Betul, lihat. Perang yang tidak pernah berakhir sampai hari ini. Perang atas nama agama. Yang lain bisa berakhir. Tapi atas nama agama tidak. Mengerikan sekali. Nah saudara, you are very special. Adalah tugas saudara dan tugas saya. Misi, nah ini saya langsung masuk. Lalu bagaimana cara Tuhan mengembalikan kerusakan ini supaya manusia itu spesial di hadapan Tuhan? Bagaimana? Nah itu lewat misi. Nah saudara, tahun 78 saya menemukan definisi misi yang beda dengan banyak orang temukan. Begini misi yang sesungguhnya. Dengan kuasa Injil, jelas Injil Tuhan Yesus Kristus, maka saudara dan saya harus mengembalikan manusia berdosa kepada posisi semula ketika manusia dijadikan. Itu hanya lewat Injil. Siapa manusia semula waktu dijadikan? Yaitu tadi serupa, segambar, setara dengan Tuhan. Itu Injil. Saya mau bacakan 2 ayat. Roma 1 ayat 16. Ya, Roma 1 ayat 16. Ini yang kita yakini dalam hidup kita. Roma 1 ayat 16. Saudara dan saya, supaya mengembalikan orang-orang dirusak oleh iblis, kembalikan mereka dengan kekuatan Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi orang Yunani. Terjemahan sederhana Indonesia saya baca. Saya bangga sekali akan kabar baik tentang Kristus itu. Karena Tuhan bekerja melalui kabar yang penuh kuasa itu untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya penuh kepadanya. Baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Nah saudara, kata menyelamatkan itu tidak sekedar pindah dari neraka ke surga. Tidak. Kalau cuma itu terlalu murah keselamatan atau Injil itu. Nah tolong yang belum pernah tahu supaya hari ini mulai tahu. Karena misi itu adalah memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga manusia yang sudah rusak gambar dirinya, citra dirinya, dirusak oleh agama dan dirusak oleh split personality atau kepribadian ganda. Maka Injil itu menyelamatkan. Nah kata menyelamatkan itu saya ganti. Mengembalikan kodrat manusia yang rusak oleh dosa kembali kepada kodrat semulanya. Untuk setara, serupa, segambar dengan Tuhan. Tapi agama merusak. Muncullah agama Katolik, agama Protestan, dan agama Kristen yang ribuan jumlahnya ini. Kembali manusia Injil dikotak-kotakkan lagi. Sehingga masing-masing yang mengaku Kristen tidak kembali seperti yang melahirkan. Tetapi diubah dengan doktrin agamanya masing-masing.
maka itu orang Katolik gak akan mau mengakui dia Kristen. Orang Kristen gak akan mengakui dia Katolik. Jadi kacau, saudara. Merusak betul. Ayat kedua, 1 Timotius 2 ayat 4. You are special. Di mana spesialnya kita? Yaitu saudara dan saya dikembalikan ke posisi semula waktu kita direncanakan untuk dilahirkan ke bumi. Setara, serupa, segambar dengan yang melahirkan kita. Wow, itu luar biasa. Ya, yang menghendaki. Nah ini kembali ada kata yang sama dipakai oleh seluruh Alkitab. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, kata selamat lagi. Tapi agama merusak. Yang menghendaki supaya semua orang dikristenkan. Kristennya pun dipisah-pisah lagi. Katolik, Baptis, Protestan, Pantekosta, dan sejenisnya Advent. Sedih Tuhan. Dan inilah satu-satunya ayat yang begitu jelas di seluruh Alkitab. Yang memberitahu, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Dan masih ingat diselamatkan itu dikembalikan pada posisi semula. Ketika Tuhan melahirkan kita. Dan memperoleh pengenalan, saya lebih suka mengganti ini, akan kebenaran. Jadi diselamatkan untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa sang benar itu? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi agama Katolik, agama Kristen, Kristen Protestan, Kristen Pantekosta, Kristen Baptis, dan sebagainya, Kristen Reform, ngeri. Itu membawa anggota gereja masing-masing seperti pendiri gerejanya. Maaf saudara. Jadi gereja sendiri gagal mengembalikan manusia kepada Kejadian 1:26. Terima kasih kepada Pak Boas dengan timnya karena mengundang kita untuk bicara tentang tema You Are Special. Nah, dari dua tadi, agama dan split personality, ini mengerucut menjadi satu tindakan bullying, perundungan. Ya, dalam bahasa Indonesia kata perundungan pun banyak orang tahu. Bullying itu jahat saudara, dan itu dari setan. Ngeri. Dunia ini sudah luka gara-gara bullying, ejekan, kata-kata yang gak pantas untuk seseorang. Dan biasanya anak-anak yang kena. Tolong ya saudara, mari kita gereja menghentikan perbuatan setan ini. Tidak sedikit anak-anak bunuh diri karena dibully, karena diejek, karena dihina, direndahkan. Wih, ngeri sekali bullying itu. Ya, itu kejahatan besar. Maka itu dari awal tadi saya katakan setan berhasil. Nah, ayo kita kembali menjadi agen-agen merubah hidup orang lewat Injil, bukan lewat doktrin gereja. Bedakan itu. Jadi yang Papa kehendaki bukan sebagian orang, tapi supaya semua orang diselamatkan. Terima kasih Bu Ana, pelecehan. Saya baca ya tulisan Dr. Hana Sinjaya ini. Bentar. Sudah banyak yang komen. Perundungan, bully, pelecehan verbal dan tindakan. Itu jahat. Ngeri sekali. Jadi ya saudara, mulai hari ini ayo. Siapapun kita. Izinkan saya memberi kesaksian.
sejak tahun 70-an yang lalu. Ketika Roh Kudus memberitahukan saya kebenaran ini, sampai hari ini dan bahkan sampai Yesus datang, saya tidak akan pernah membuat gereja organisasi. Karena saya ingin tetap netral, mengembalikan posisi manusia kepada yang semula. Oh, saya akan baca ini. Ada yang kirim dari bahasa Ibraninya, ya Pak David Samuel. Maka Tuhan menciptakan, nah saya nggak bisa baca dalam bahasa Fafira apa. Manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan dijadikannya, seharusnya bukan ciptakannya, bara. Oke. King James, so God created man. Nah, bukan create ya, tapi to make in his own image, in the image of God. Nah, itu ada bahasa Ibrani, saya nggak bisa membacanya dalam interlinear, ya, terjemahan yang interlinear antara Ibrani dengan Yunani, dan dia menjadikan Elohim ya pada Adam manusia, Bethshalom, ya saya nggak tahu ya, itu segambar Bethlehem pada gambar Elohim, ya bara. Dia telah melahirkan, ya Sakar, itu laki-laki, ya perempuan. Bacanya saya nggak tahu apa itu. Terima kasih untuk yang kirim Pak David Samuel ini ya. Nah, saudara perhatikan, hebat manusia itu. Saya ulangi lagi, agama yang merusak. Nah, split personality merusak, dan setan memakai perundungan, ya pelecehan, merendahkan manusia habis-habisan. Aduh, ini hebat sekali si setan merusak manusia itu. Tapi mulai hari ini saudara dan saya akan dipakai Tuhan jadi agen-agen pemulihan. Kita lanjut. Terus bagaimana? Gampang. 2 Korintus 5:17. Saudara dan saya akan menjadi pribadi yang sangat spesial, sangat khusus berharga. Kalau kita kembali kepada cetakan semula, maka itu ada ayat ini. 2 Korintus 5:17. Terima kasih Papa. Ini cetakannya. Oh keren, ayat 17. 2 Korintusan. Ya, 5:17. Sabar dulu. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya. Menjadi manusia baru sama sekali, BIS. Orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. TSI. Yang penting waktu seseorang bersatu dengan Kristus, dia sudah menjadi ciptaan baru. Semua cara hidup yang lama sudah berlalu. Dan hidup yang baru itu sungguh indah. Di dalam Kristus. Kenapa harus di dalam Kristus? Maaf. Bukan di dalam agama Katolik, agama Protestan, Baptis, Advent, Pantekosta, Betel. Tidak. Di dalam Kristus. Kenapa harus di situ? Efesus 2 ayat 10. Nah ini loh makin kelihatan spesialnya kita itu. Kalau saudara dan saya berani keluar dari sistem agama Kristen. Dalam nama Yesus. Ayo kita keluar. Karena sistem agama Kristen itu yang membuat doktrin. Dengan doktrin itu masing-masing keserupaan kita dengan Kristus tidak muncul sama sekali. Tapi yang muncul adalah gereja kita. Katolik, Protestan, Pantekosta, Baptis, Advent, Reform, nggak tahu apa lagi. Nggak usah tahu, lebih baik. Efesus 2:10-an. Kenapa harus di dalam Kristus? Ini kembali bagaimana Bapa melahirkan kita.
dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10. Terima kasih Papa. Terima kasih. You are special. Hana, maafkan Koden, WA-mu itu belum sempat Koden jawab. Tapi kiranya dengan penyampaian ini akan terjawab. Ya, jadi Dr. Hana ini mengelayani 2 anak. Aduh, yang susah. Itu karena dirusak iblis itu. Efesus 2:10. Terima kasih. Karena kita ini buatan Tuhan. Kalau saya pakai istilah bisnis, kita ini made in surga. Tahu kata made in? Made in surga. Terjemahan yang lain. AYT, kita ini buatan Tuhan. TL, karena kita ini perbuatan Dia. BIS, kita adalah ciptaan Tuhan. TSI, keselamatan kita adalah hasil karya Tuhan sendiri. Oke, beda. Nah, saya mau ambil terjemahan baru saja. Karena kita ini buatan Tuhan, made in surga, diciptakan dalam Kristus. Nah, kalau saya pakai bahasa pabrik, ya, produksi, pabrik roti, pabrik sepatu, ya, pabrik mobil, pabrik lampu, pabrik panci, pabrik handphone, pabrik pokoknya. Itu punya cetakannya enggak, saudara? Ya, luar biasa. Nah, cetakannya itu Tuhan Yesus. Ya, oke, ini anak saya ini ngomong. Percayalah adik-adik, kalian itu berharga di mata Tuhan. Apapun keadaanmu. Makasih Alan. Ya. Nah, kalau kita ini buatan surga, lalu moldingnya, cetakannya itu Tuhan Yesus Kristus. Kristus Yesus. Berarti kalau tadi 2 Korintus 5:17, orang hancur, orang rusak, begitu dikembalikan ke moldingnya, ke cetakannya, jadi apa? Ya jadi seperti semula. Jadi kita ini cetakannya itu Tuhan Yesus Kristus. Berarti semua kita yang produk surga harus serupa Yesus. Tapi kalau saudara produk gereja, engkau kelihatan Katolikmu, kelihatan Protestanmu, kelihatan Pantekostamu, kelihatan Baptismu, kelihatan Betelmu, kelihatan Adventmu. Maaf saya berkata, kelihatan Reformmu. Yang tersinggung itu orangnya harus bertobat dalam nama Yesus. Saudara dan saya, we are so special in His sight. Kita ini begitu sempurna, begitu mulia di hadapan Tuhan yang melahirkan kita. Tapi agama yang merusak. Ayo kita berubah hari ini, saudara. Terima kasih Papa untuk itu. Nah, siapa itu Kristus? Itulah keluarga. Kembali ke Kejadian 1 ayat 26. Terima kasih anak saya dari Manokwari hadir, Yanto. Ya, lihat Kejadian 1:26. Kata ini yang membuat perdebatan yang gak selesai-selesai sampai hari ini. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita. Kita. Yang berfirman Tuhan kok kita? Kitanya huruf besar lagi. Izinkan saya tidak mengajak atau membuka perdebatan. Tidak, maafkan. Tapi saya minta bagi saudara yang pertama kali sekarang ini mendengar penjelasan ini, dan itu menghantam doktrin saudara yang begitu kaku di hidupmu, maafkan saya. Tapi saya minta demi kasih Kristus, saudara yang masih belum bisa mengerti kebenaran ini karena doktrin
yang begitu kaku yang saudara percayai, jangan keluar dulu ya. Dengarkan sampai selesai. Nah, setelah saya mengajar, saudara tetap gak percaya, gak apa-apa. Kita tetap saudara. Tapi beri saya waktu untuk saudara renungkan kata kita ini. Yang saya sendiri kaget ketika Roh Kudus mewahyukan ini. Ternyata tidak pernah ditemui di doktrin gereja manapun juga. Karena ini doktrin langsung dari Roh Kudus. Siapa kita di sini? Dan semua terjemahan menggunakan kata kita. Nah, mungkin Pak David Samuel tadi bisa membantu ya. Dalam bahasa Ibrani kata kita jelas jamak. Tapi bukan berarti Tuhan itu banyak, tidak. Oke, saya percepat karena waktu. Tuhan tidak berjenis kelamin, maafkan saya. Jadi Tuhan tidak bergender seperti manusia, tidak. Tetapi Tuhan itu ternyata kita. Nah, doktrin jelas mengatakan Tuhan itu laki-laki. Ya, karena Bapa kami dalam surga. Saya percaya. Tapi masalahnya ayat 27. Ini masalah. Kalau Tuhan itu saudara beri gender, berjenis kelamin laki-laki, ayat 27. Ini masalah di ayat 27. Nah, maka Tuhan, saya tetap akan ganti. Bukan menciptakan. Maka Tuhan melahirkan manusia itu menurut gambarnya. In his image. Di sini kembali tunggal. Gambarnya. Ya. Menurut gambar Tuhan. Dilahirkannya dia. Tunggal. Tapi ada titik koma, bukan titik dua. Dalam tata bahasa titik dua dan titik koma itu beda. Ini luar biasa. Kalau saudara suka wayang kulit, lihat dalangnya, setiap ada pergantian episode, maka gunungan itu dikeluarkan. Dan ternyata para dalang itu punya pakem, punya aturan. Membedakan titik dua dengan titik koma. Dan membedakan titik saja dengan koma saja. Di dalam dunia pewayangan, cara menggerakkan gunungan itu yang nonton tahu ini mau cerita apa selanjutnya. Wih, ini luar biasa. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus pernah berkata, satu titik saja, iota, tanda baca dalam Taurat itu nggak akan berlalu. Walaupun langit bumi segede itu berlalu, tapi satu titik saja. Maka itu saya selalu meneliti di dalam membaca Alkitab. Jangan dilewati titik, titik, koma, titik dua, pembuka kata. Ya, koma dan titik, tanda seru, tanda tanya. Itu Tuhan Yesus yang bicara. Perhatikan itu. Waduh, ini harus punya waktu khusus ya. Terima kasih ya Pak David Samuel yang menerangkan ini. Them, ya, have dominion over the flesh. Ya, oke ya. Hebrunya, wah itu nanti ya. Saudara baca sih. Terima kasih Pak David Samuel yang mengirimkan. Saya lanjutkan. Jadi dari dia Tuhan melahirkan manusia menurut gambar dan rupanya. Ternyata dia itu dua orang. Yaitu laki-laki dan perempuan. Nah ini pusing bukan? Dari singular, dia, tunggal. Kok menjadi jamak laki-laki dan perempuan? Dijadikannya mereka.
Roh Kudus tolong kami, silakan mendobrak doktrin kami yang sudah ratusan ribuan tahun mengganggu pikiran kami sehingga kami nggak kenal kebenaran ini. Silakan dobrak hari ini dalam nama Yesus. Saya akan baca pelan-pelan untuk menjelaskan kata kita di ayat 26 supaya pokok pembahasan kita you are special itu jadi nyata di dalam panggilan dan pelayanan kita sehari-hari. Saya ulangi lagi. Kejadian 1:26 itu ayat firman yang paling dibenci oleh iblis. Dan kebencian iblis berhasil membuat manusia enggak segambar, enggak serupa, dan enggak setara dengan Tuhan lagi. Tapi si setan itu membuat manusia segambar setara dengan setan itu sendiri. Maka itu dunia jadi jahat. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan Injil Yesus Kristus Tuhan yang bisa merubah hidup manusia kembali kepada bentuk semula, yaitu serupa, segambar, setara dengan Tuhan. Ini panggilan gereja, bukan buka gereja, beli gedung, bangun gedung, perang sendiri. Ngeri. Udah ya, kita. Ayat 27 lagi. Saya harus pelan-pelan menerangkan. Amin. Terima kasih Pak Boas. Karena Kristus kita ini very special. Bukan karena Katolik, Protestan, Reform, Pantekosta, Baptis, Advent. Stop bicara itu. Kita bicara yang melahirkan kita. Maka Tuhan tunggal. Ya, tapi Elohim itu artinya jamak. Melahirkan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya dilahirkannya dia manusia tunggal. Tapi titik koma. Dianya itu ternyata plural. Yaitu laki-laki dan perempuan dilahirkannya mereka. Loh ini loh. Dari dia kok menjadi mereka. Lagi sekali pelan-pelan. Kalau saudara masih ngotot Tuhan itu laki-laki saja, maaf. Kasihan manusia perempuan. Gambarnya siapa? Kalau Tuhan itu hanya laki-laki saja. Maka begini jawab Roh Kudus kepada saya waktu itu. Kita Elohim bukan Adonai. Adonai itu pangkat. Ternyata Tuhan itu papa dan mama. Nah, beberapa doktrin menjelaskan kata kita itu Tritunggal. Bukan, salah besar. Tuhan itu papa dan mama, bukan gender, bukan jenis kelamin. Jangan sebut Tuhan laki perempuan, salah. Yang betul Tuhan itu papa dan mama. Nah, untuk menggambarkan seorang papa, maka dia jadikan laki-laki yang serupa segambar dengan dia. Perempuan juga itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena perempuan juga diciptakan. Kalau saudara masih mau pakai kata ciptakan, saya ikuti. Karena perempuan juga diciptakan oleh dia. Nah, lalu kalau tentu laki-laki, perempuan ini gambarnya siapa? Ini rahasia yang luar biasa. You are special. Nah, ingat tadi. Hal kedua dirusak oleh iblis adalah split personality. Dan salah satu kejahatan setan yang paling jahat. Membuat laki-laki lupa dirinya kalau dia laki-laki. Membuat perempuan lupa kalau dirinya perempuan. Jadilah LGBT. Laki tapi kayak perempuan. Perempuan tapi kayak laki. Maaf. Kalau ada di antara kita ngikuti ini, jangan saudara tertekan, tertuduh. Tuhan bisa mengembalikan keadaan saudara. Selama saya jadi hamba Tuhan, berapa banyak orang yang dirusak oleh iblis gambar dirinya. Tuhan pulihkan.
Karena mau menerima Injil Yesus Kristus. Dan orang itu dipulihkan. Walaupun akhir-akhir ini setan makin kurang ajar. Membuat LGBT, homo dan lesbian ini kurang ajar. Kita harus bangkit, gereja harus bangkit. Menyelamatkan mereka. Ini panggilannya. Nah, ketika Roh Kudus menunjukkan ini. Saya tanya. Papa, walaupun saya manggil dia Papa. Dari dulu. Papa, mana firman-Mu yang mengatakan Tuhan juga seorang ibu. Jadi karena di surga ada kita itu papa dan mama. Maka itu kalau cuma dua orang suami istri saja lagi duduk berdua, nggak ada orang ketiga. Dua orang ini kalau ngomong kita bukan, kita mau makan apa, kita mau bagaimana, kita mau kemana. Nah kita itu papa mama. Karena dia papa, maka dia lahirkan laki-laki. Karena dia juga mama, maka dia lahirkan perempuan. Nah, sekarang papa, laki dan perempuan ini tidak akan jadi papa mama. Ayat 28. Ya, saya ulangi, laki-laki dan perempuan ini nggak akan jadi papa mama. Kalau mereka tidak dilantik, tidak diwisuda dalam sebuah pemberkatan nikah kudus. Jadi saudara, Kejadian 1, 26, 27, 28. Ini satu paket kekal. Ini satu paket yang hebat. Puji Tuhan, Calvary hadir. Ayo, belajar. Setelah laki dan perempuan dilahirkan oleh Tuhan, lanjut ayat 28, Kejadian 1. Tuhan menikahkan mereka. Nah, yang bisa bahasa Ibrani juga bongkar kata memberkati. Di dalam kata memberkati itu dipersatukan. Laki dan perempuan tadi dipersatukan. Begitu laki dan perempuan disatukan, maka perintahnya beranak cuculah. Dan kalau kita tahu ada perintah beranak cucu setelah dinikahkan, artinya jadi papa mama. Wih, ini luar biasa. Memberkati itu artinya melantik. Inauguration. Memberi jabatan. Manusia diberi jabatan apa? Diwisuda dengan gelar apa? Diberi gelar suami dan istri. Begitu selesai manusia diberkati, dinikahkan, berstatus suami dan istri, tidak berapa lama anak lahir, mereka jadi papa mama. Dan itulah gambar Tuhan. Kita tadi, pantas. Hubungkan. Ternyata satu-satunya cara iblis merusak keserupaan, kesegambarnya dan setaranya manusia dengan Tuhan, itu dengan merusak pernikahan. Saudara masih ingat Maleakhi 2:16? Satu-satunya, ya, satu-satunya buku di dunia, ya, yang ada statement aku benci perceraian. Saudara cari, ada jutaan judul buku di dunia, tapi hanya Alkitab yang berkata aku benci perceraian. Maleakhi 2:16. Saya mau baca berapa komen. Jadi ingat antar koden gunting rambut, yang gunting banci jadi diinjili. Sampai nangis-nangis itu banci sambil gunting rambut. Wih, siapa ini kok masih ingat ya? Oke, nggak apa-apa ya Pak David. Diciptakan bukan dilahirkan. Oke, jadi saya cuma menjelaskan. Papa mama melahirkan anak-anak, jadi perlu eksegesisnya itu di sini. Papa mama kalau melahirkan anak-anak, mirip nggak
Serupa nggak dengan papa mamanya? Nah, cuma itu aja Pak David. Ya, jadi saya tidak akan berdebat. Oke, jadi kalau Pak David nggak bisa nggak apa-apa. Tapi setuju nggak kalau saya katakan anak-anak yang lahir dari papa mamanya pasti mirip papa mamanya. Nah, jadi nggak perlu dengan mencari literatur yang lain. Nanti saya akan buktikan. Jadi kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket lengkap. Wih, keren sekali. Ya, sekarang kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Ya, Maleakhi 2:16. Terima kasih An. Sebab aku membenci perceraian. Berarti satu-satunya Tuhan di dunia ini, karena dunia itu ada jutaan Tuhan, ya. Satu-satunya Tuhan di dunia ini yang berfirman, sebab aku benci perceraian, hanya Yahweh Tuhan kita. Yang lain beda. Bahkan Tuhan yang lain bisa menikah lebih dari satu, umatnya silakan. Tapi Tuhan kita tidak. Karena dia benci perceraian, maka itu pernikahan gak bisa diacak-acak. Satu kepala, satu badan. Kalau satu kepala, dua badan, namanya kembar siam. Kalau satu badan, lebih dari satu kepala, itu namanya monster. Dah, gitu saja. Ayo An, kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Nah, waktu saya tanya, Papa, tunjukkan ayatnya. Kalau Tuhan itu mama. Nah, ini nyanyian Musa. Pasal 32 kitab Ulangan adalah pasal terakhir tentang hidup Musa. Dan Musa memuji Yahweh Tuhannya. Nah, salah satu syairnya, baitnya, gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Saya tanya, gunung batu itu julukan Musa kepada Tuhan. Nah, keluarkan dua kata ini. Memperanakkan dan melahirkan. Maaf, boleh pakai terjemahan lain silakan. Siapa yang melahirkan dan memperanakkan? Kalau bukan seorang mama. Akhirnya saya masih ingat 1 Oktober 89. Waktu itu ada gabungan PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen, beberapa universitas di Jogja, mengundang saya dari panitia. Saya lupa satu pembicara lain. Tapi pembicara wanita satu-satunya saya ingat itu Ibu Dorothy Marx. Ya, Ibu Dorothy Marx ini asli orang Yahudi kelahiran Jerman, doktor profesor teologi, ya, pendeta emeritus dari GKI Cibunut kalau tidak salah, dosen dari ITB, IPB. Beliau dipanggil Tuhan di kota Bogor berapa tahun yang lalu, kalau nggak salah umur 94 tahun. Nah, saudara, waktu diundang mahasiswa Jogja untuk retreat di Kaliurang, wah, saya ini sudah lama memang pengen ketemu Ibu Dorothy Marx. Nah, terus kesempatan diskusilah tentang nama Allah, nama Yahweh dari orang Yahudi ini sampai kepada El Shaddai. Ibu Dorothy menerangkan dalam bahasa Yahudi, dalam bahasa Ibrani. Pak Daniel, dia bilang, walaupun saya jauh lebih muda, dia panggil saya Pak. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak pantas. Loh, tapi nggak apa-apa. Ibu Dorothy, saya ingin tahu. Maaf ya, dia berkata, El Shaddai kalau diindonesiakan huruf ya, orang Belanda bilang letter lock, itu disebut Elohim yang buah dadanya banyak.
Lu kok begitu Ibu Dorothy? Nah, ini dalam bahasa Ibrani. Tapi diinggriskan Tuhan yang menyusui. Jadi El Shaddai itu feminin. Maka itu kalau disebut God the Almighty, El Shaddai itu kurang tepat. Karena menunjukkan Tuhan itu yang menyusui. Nah, yang menyusui itu kan mama. Jadi lagi sekali Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket. Maka dengarkan kalimat ini. Anak-anak yang dilahirkan dan bertumbuh dewasa di dalam satu keluarga yang harmonis, papa mama yang bahagia. Anak-anak itu tidak akan terganggu jiwanya. Apalagi sampai mencari damai di luar rumah. Enggak akan. Anak-anak yang dilahirkan dan dibesarkan oleh papa mama yang taat pada firman, hidup bahagia, harmonis, penuh sejahtera. Anak-anak itu akan punya harga diri yang tinggi, yang nggak perlu lagi tertuduh walaupun dibully, enggak. Ada seorang anak Tuhan yang menulis ini, namanya Dorothy Nolte. Bisa nggak tunjukkan, cari Dorothy Nolte. Wih, itu tulisan luar biasa, judulnya Children Learn What They Live. Itu serius. Waktu Uni Soviet masih di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, Ibu Dorothy Nolte pernah diundang ke Rusia untuk bertemu dengan semua keluarga anggota DPR MPR Uni Soviet. Dan Mikhail Gorbachev minta Ibu Dorothy Nolte mengajarkan prinsip keluarga yang benar. Masih ada di situ? Atau siapa bisa menayangkan Dorothy Nolte? Ya, DOROTHY. Nolte ada lo sepertinya, nggak apa-apa. Nolte, NOLTE. Bisa tolong atau siapa? Ada siapa yang bisa bantu? Masih? Oke, terima kasih Dorothy Nolte. Saya akan tunjukkan ini. Bentar ya. Itu ada banyak bahasa. Nah, itu bisa diperbesar enggak Itu children learn what they live. Jadi anak-anak itu belajar dari kehidupan dalam keluarganya. Ntar ya saya akan baca agak kecil-kecil. Ya, mengenal tokoh parenting Dorothy Nolte. Oke. Ya, nanti cari bahasa Indonesianya. Gak apa-apa ya, sekali-sekali belajar bahasa Inggris. Dengar ini. If children live with criticism, they learn to condemn. Jadi kalau anak itu hidup dengan orang tua yang suka ngeritik, ini salah, itu nggak benar, nggak ada benarnya pokoknya. Maka anak-anak akan belajar hidup tertuduh. If children live with hostility, kalau anak-anak hidup di dalam serba kekurangan, maka mereka akan belajar untuk berantem, memperebutkan sesuatu karena kurang. If children live with fear, kalau anak-anak hidup dalam, maaf Tuhan. Wah, yang ngeliat Instagram, mudah-mudahan bisa tersimpan. Nah, saya lanjutkan. If children live with fear, they learn to be apprehensive. Jadi kalau anak-anak hidup dengan ketakutan, ini ditakutin, itu ditakutin, maka mereka itu akan hidup nggak normal, saudara. Ada yang kurang di hidup mereka, nuntut sesuatu. If children live with pity, kalau anak-anak itu hidup dengan direndahkan, ya merasa, aduh aku perlu belas kasihan, aduh aku ini nggak mampu, aduh aku nggak berdaya, maka mereka akan belajar selalu
merasa aku ini gagal, aku ini nggak mampu. Kalau anak-anak hidup dengan ejekan, if children live with ridicule, diejek itu, dibully tadi, dilecehkan, maka mereka akan belajar selalu malu, nggak punya rasa percaya diri, begitu. If children live with jealousy, jadi kalau anak-anak hidup papa mama penuh kecemburuan, yang membedakan kasih antara kakak dengan adik, they learn to feel envy, maka mereka akan belajar menjadi seseorang yang jahat, ya, penuh pembalasan. If children live with shame, jadi kalau diejek, dipermalukan, mereka akan belajar merasa bersalah terus. Nah, ini mulai yang positifnya. If children live with encouragement, dengan dorongan, ya, dengan semangat, ya, mereka akan belajar percaya diri, confident. If children live with tolerance, ya, diajar toleransi, bisa menerima semua orang, semua suku, nggak usah dibedakan, maka mereka belajar jadi orang yang sabar, bisa menerima semua orang. If children live with praise, dengan pujian, baru buang sampah satu aja dipuji, wih kamu anak hebat, betul buang sampah di situ. Pokoknya melakukan apa saja yang bagus, beri pujian. They learn appreciation. Maka dia akan belajar bisa menghargai orang lain juga. If children live with acceptance, kalau anak-anak itu hidup dengan penerimaan, nggak diejek, ya, nggak dibully, diterima, acceptance. They learn to love. Maka mereka akan belajar mengasihi orang lain juga. If children live with approval, dengan pembuktian, wih kamu itu hebat loh, ternyata kamu itu bisa nak, maka they learn to be like themselves. Jadi otomatis anak-anak itu akan sayang, suka kepada dirinya sendiri, karena ada bukti. If children live with recognition, dengan pengakuan, ya, dengan penjelasan, ya, mereka they learn it is good to have a goal. Bagus, anak itu punya tujuan dalam hidupnya. If children live with sharing, diajari suka berbagi, papa mama suka berbagi, they learn generosity. Maka anak-anak itu punya hati yang murah, suka berbuat baik, menolong orang. Kalau papa mamanya suka berbagi. If children live with honesty, orang tua harus jujur, ya, jangan ngajarin bohong, menipu. They learn truthfulness. Maka anak-anak akan belajar tulus hidupnya itu, benar, adil. If children live with fairness, kalau anak-anak belajar dari orang tuanya, ya, akan keadilan, nggak memihak ini, nggak memihak itu, mereka belajar justice, ya, fairness and justice. If children live with kindness and consideration, kalau anak-anak lihat hidup papa mamanya penuh kebaikan, kindness, consideration, jadi penuh pengertian dengan semua keadaan semua orang, they learn respect. Maka anak-anak belajar menghargai dan menghormati. If children live with security, kalau anak-anak itu hidup belajar dengan rasa aman, karena papa mamanya aman, bahagia, secure, percaya Tuhan, they learn to have faith in themselves and in those about them. Maka anak-anak akan belajar mempunyai iman kepada dirinya, kepada keluarganya, dan tentang apa saja yang keluarganya miliki. Hebat sekali. Nah, yang terakhir ini, saya tiap kali baca ini, saya mau merasa menangis. If children live with friendliness, kalau anak-anak hidup dengan persahabatan, rasa kekeluargaan, rasa pertemanan, they learn the world is a nice place in which to live. Wih, keren. Anak-anak yang hidup dengan keramah-tamahan, dengan pertemanan, persahabatan, gak ada permusuhan, gak ada kebencian, maka anak-anak akan belajar. Ternyata dunia ini adalah sebuah tempat yang sangat indah untuk ditinggali. Keren gak ini saudara? Maka itu saya nggak tahu ini, saya nggak tanya Pak Boas
nggak tanya Bu Ana, siapa milih tema yang luar biasa ini? Wih, hebat sekali tema ini. You are special. Jadi sekarang saudara tahu, kita itu jadi orang berharga spesial. Bukan karena sekolah di mana, bukan karena kita tinggal di keluarga yang kaya, bukan karena kita tinggal di Amerika, maaf, tidak. Karena ada papa mama yang harmonis. Maka itu anak-anak akan pulih hidupnya, nggak akan split personality kalau kita hidup secara berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Aduh, sayang waktunya ya. Ya udah, saya harus berhenti. Jadi inilah hidup yang luar biasa, yaitu keluarga yang dipulihkan. Jadi kata kita di ayat 26 Kejadian 1, karena di surga ada papa mama, dan karena ada papa mama, maka dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak akan jadi papa mama kalau tidak lewat pernikahan. Dan pernikahan jangan dibolak-balik, harus disahkan jadi suami istri dulu, baru jadi papa mama. Setan merusak, tidak sedikit pernikahan dibalik papa mama dulu, baru jadi suami istri. Itu yang menghancurkan hidup manusia. Tuhan Yesus memberkati.